Oke, Benar. Dok, kita mau ngobrolin nih Dok siang hari ini. Kemarin Oke. apa namanya topiknya ini tentang gigi berlubang, baiknya ditambal atau dicabut gitu Dok ya. Ya, Mungkin buat benar. buat viewers atau followers kita nih Dok, masih ada yang bingung. Aduh, saya tuh ngerasa sakit gigi tapi baiknya ditambal apa dicabut ya? Ah, udah deh, ada yang mungkin jalan pintasnya, ah udahlah daripada ntar malah sakit-sakit lagi, cabut aja deh. Atau misalnya ada yang, aduh sayang, jangan dicabut deh. Bisa dijelaskan juga nih dok, sampai bisa ada karies atau lubang di gigi itu prosesnya atau penyebabnya seperti apa gitu dok. Boleh dok, bisa dijelaskan dulu dok, silakan. Oke. Selamat siang, sahabat sehat. Sebutnya sahabat sehat ya Pak Ruli ya? Sahabat sehat dok, betul dok. Oke. Selamat siang sahabat sehat RSGM Maranatha. Perkenalkan saya Dokter Gigi Santa. Saya bertugas di RSGM itu di bagian IGD kebetulan. Untuk saat ini saya mengucap terima kasih udah dikasih kesempatan ya Pak Ruli ya untuk boleh memberikan Ya sedikit betul. edukasi kepada masyarakat. Karena yang sering terjadi adalah secara saya kan praktisi ya, secara praktikal yang sering terjadi adalah pasien datang ke rumah sakit atau ke praktekan tuh sakit gigi, aduh dok, gigi saya sakit mau dicabut aja sekarang nih, sekarang mau dicabut Ya betul. gitu. Ya biasa keputusan impulsif ya, semua orang pasti pernah ngalamin itu. Kalau lagi sakit banget, pengennya dibuang aja nih biar sakit gitu, tanpa Ya betul. memikirkan apa resiko-resiko ke depannya gitu. Nah, sebelum masuk ke sana, saya mau ngasih tahu dulu nih, sebenarnya gigi itu apa gitu. Kadang kan kita cuma ya udah gigi, ya udah yang putih-putih yang ada di dalam mulut gitu. Kita tidak pernah tahu itu terbentuk dari apa, fungsinya Dari buat apa? apa gitu. Ya betul. Jadi sebenarnya gigi itu adalah salah satu bagian yang paling kuat dari tubuh manusia gitu. Jadi gigi itu strukturnya dia terbuat dari protein, mineral sama kalsium. Makanya gigi itu hampir dia mirip dengan tulang konsistensinya. Kalau teman-teman, Hmm. kalau sahabat sehat bisa menghancurkan tulang, kemungkinan besar bisa menghancurkan gigi karena konsistensinya tuh hampir sama, kepadatannya tuh sama, dan dia emang benar-benar uh, sangat kuat gitu. Itu salah satu bagian paling kuat dari tubuh manusia gitu. Fungsinya tuh buat apa? Selain buat makanan, selain dipakai buat makan, gigi itu juga sebenarnya sangat membantu untuk berbicara. Karena kita kan ada 26 alfabet tuh, A sampai Z, itu ada huruf-huruf yang membutuhkan gigi. Sobat sehat bisa membayangkan nggak kalau misalnya uh, gigi depannya hilang, mau nyebutin huruf S gimana? Lowong, gitu kan? Eh, Jadi susah ya dok S ya jadinya ya. kan, mau nyebutin R gimana? Jadi cadel. Jadi memang gigi itu berfungsi dalam hal berbicara juga gitu. Selain itu, selain makan, selain untuk berbicara, estetika juga. Bayang nggak sih kalau gigi kita tuh nggak ada gitu, gigi depan nggak ada, mungkin kalau sekarang sih pakai masker ya, cuma kelihatan mata nih. Tapi kalau misalnya maskernya udah dibuka, lalu tiba-tiba, wow, tidak ada giginya gitu, estetikanya berkurang. Mau secantik apapun, kalau tidak ada giginya tetap berkurang gitu nilai estetikanya gitu. Nah, karena itu sebenarnya gigi itu harus sebisa mungkin dipertahankan, diperhatikan fungsinya, supaya apa? Supaya kita tidak terganggu dengan hal-hal yang uh, mengakibatkan gangguan pada fungsi berbicara, fungsi mengunyah, dan fungsi estetikanya tadi gitu. Nah, yang paling sering terjadi pada gigi adalah lubang gigi atau kita nyebutnya karies. Nah, sebelum saya sampai ke situ deh, saya kasih tahu dulu. Nih saya ada model nih ya. Yang kita lihat di rongga mulut kan gigi cuma begini ya. Ini gusi ya. Sobat saya ini gusi. Yang kita lihat kan cuma yang putih ini ya. Padahal sebenarnya kalau ditelaah, misalnya nih ini udah dibelah, yang terjadi adalah gigi itu seperti ini di dalam. Jadi ada mahkota, ada akar, ada jaringan pendukungnya. Jadi gigi itu bukan cuma mahkota tok yang ada di atas gitu. Makanya dia kokoh karena dia ada yang nahan di dalam gitu. Nah, gigi ini ada lapisannya. Lapisan yang putih ini kalau sobat sehat lihat, yang putih ini adalah lapisan paling kuat, namanya enamel atau email. Nah, setelah itu bagian keduanya ini yang agak kuning, ini namanya dentin. Biasanya di sini sudah sedikit udah lebih lunak dibandingkan yang email. Karena apa? Karena dia eh, apa namanya kandungannya juga udah bukan full kalsium, udah ada yang lainnya gitu, sudah ada tubulus-tubulus juga, udah ada saluran-saluran dentin juga gitu. Terus yang di dalam sini apa nih yang warna merah sama biru nih? Ini namanya pulpa. Pulpa itu fungsinya di dalamnya itu ada apa?
pulpa ini di dalamnya ada pembuluh darah dan pembuluh darah dan saraf. Nanti ini buat apa, Dok? Nanti kita jelaskan ya. Jadi lapisan gigi itu ada ada enamel, ada dentin, dan ada pulpa gitu. Nah, bagian paling kuat adalah enamel. That's why sebenarnya yang dibutuhkan bakteri untuk membuat sebuah lubang di gigi adalah cuma membutuhkan satu titik di enamel. Ya, kalau misalnya mau analoginya dibilang sekarang tuh kayak kita cuma menghancurkan yang paling kuat aja, ke dalam ada tinggal ngegerowong gitu. Makanya jangan kaget saat, Dok, ini gigi saya berlubang di atas sedikit, tapi kenapa ya setelah ke dokter gigi malah jadi gede banget? Dan memang bakterinya cuma butuh satu titik, di bawah udah ngegerowong sendiri, karena di dalam tadi kan pada hakikatnya dia lebih lunak ya, jadi lebih gampang untuk rusaknya gitu. Oke, setelah itu bagaimana terbentuknya gigi berlubang itu? Nah, gigi berlubang itu tidak hanya terbentuk dengan satu faktor, dia ada banyak faktor. Faktornya itu antara lain adalah bakteri, harus ada bakteri di sana. Terus bentuk giginya juga mempengaruhi. Semakin banyak lekukan-lekukannya kayak gigi geraham kita ya, ini kan banyak lekukannya ya. Semakin banyak lekukannya, semakin gampang untuk bakteri bisa nempel di sana gitu sebagai retensi. Kemudian ada makanan yang bersifat kariogenik, biasanya kariogenik itu apa? Makanan-makanan yang bisa menghasilkan karies. Misalnya gula, yang gitu-gitu, yang tidak serat gitu. Jadi dia akan membantu untuk proses terjadinya karies, kemudian membutuhkan waktu. Nah, terjadinya itu tidak dalam waktu singkat. Jadi kalau sahabat sehat mikirnya kayak, ini baru 1 bulan kok. Enggak, sebenarnya proses terjadinya bukan hanya dalam 1 bulan itu. Pasti dia membutuhkan waktu lebih banyak. Nah, hubungannya gimana? Tadi si bakteri itu, sebutlah kalau kita menyebutnya Streptococcus mutans, ya. Bakterinya itu akan muncul dan berkumpul pada permukaan gigi. Jadi dia nanti si bakterinya numpuk nih di gigi-giginya nih di permukaannya. Kemudian dia sisa-sisa makanan yang kariogenik tadi, yang kayak gula, yang gitu-gitu, dia akan dilakukan metabolisme oleh si bakterinya. Jadi menghasilkan asam laktat. Nah, asam ini membuat suasana permukaan giginya jadi larut gitu, namanya asam ya. Kalau mungkin sahabat sehat ada yang anak IPA dulu tahu kalau misalnya asam itu bisa menghancurkan permukaannya, dia lebih ngegerus gitu, jadinya dia lebih lunak gitu. Permukaan giginya yang tadi enamel yang sangat kuat itu pun bisa menjadi lunak gara-gara asam laktatnya ini gitu. Kemudian terjadi plak dan beberapa proses yang panjang sebenarnya, dan gigi kita sebenarnya tidak menyerah. Jadi dari proses pelunakan tadi si asam laktat ada gigi kita akan melakukan perlawanan. Jadi akan melakukan remineralisasi dengan fluor dengan air ludah, dengan yang lain-lain. Tapi saat ternyata kondisi itu kalah sama si asam laktatnya ini, terjadilah awalnya white spot doang atau titik putih di permukaan giginya. Biasanya kayak cuma sedikit, kita tidak pernah ngeh itu lubang. Dan akhirnya itu yang akan menjadi lubang pada gigi gitu. Karena apa? Karena kondisi permukaan giginya udah lebih rendah daripada kondisi normal rongga mulut. Karena kan mulut kita ada pH seimbangnya ya gitu, ada pH kritisnya. Jadi saat kondisi gigi sudah lebih asam, dia baru akan menjadi lubang gitu. Dari proses tadi, berarti mungkin akan muncul lubang. Sebenarnya mungkin si karies itu sebenarnya sama atau enggak sih, Dok? Atau mungkin sebenarnya ada jenis-jenisnya nih si karies tadi, ada macam-macam nih yang mungkin pada akhirnya penanganan atau treatmentnya bisa berbeda gitu, Dok. Sebenarnya gimana, Dok? Oke. Jadi kan saya udah jelasin tuh, Pak. Kalau gigi kita tuh ada 3 lapisan nih secara umum ya, kelihatannya ya. Kalau ada lubang di setiap bagian ini pun udah pasti berbeda. Jenisnya sudah pasti berbeda, penanganannya sudah pasti berbeda gitu. Nah, jenisnya itu apa aja? Kita ngomong sebenarnya kalau berdasarkan textbook jenis-jenisnya ada banyak ya, berdasarkan digolongkan menurut ini. Tapi secara umum aja saya kasih tahu secara sederhana. Yang paling sering kita tahu kan adalah berdasarkan kedalaman lubangnya gitu. Yang pertama tadi kalau si lubangnya masih cuma ada di permukaan gigi, di lapisan email, entah dia berbentuk white spot atau dia sudah mulai tampak kehitaman, disebut sebagai karies superficial gitu. Tapi masalahnya adalah pada saat kondisi seperti ini biasanya pasien belum ngerasain apa-apa. Makanan nyangkut belum,
ngilu belum, apalagi sakit itu belum, itu kayak cuma yang nggak cantik aja gitu, ada titik warna putih atau ada titik warna hitam di sebelah sini. Kalau gigi geraham biasanya di bagian-bagian permukaan Jelas. ini ya, di dekat pengunyahan itu biasanya suka ada garis-garis yang hitam. Kadang, nggak sakit kok, nggak sakit. Padahal sebenarnya itu adalah karies superficial. Jadi sebenarnya di sana sudah terjadi invasi bakteri, gitu. Walaupun belum ada keluhan, sebenarnya itu sudah termasuk sebuah kelainan gitu. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian kalau dia kariesnya udah superficial tapi tidak ditangani karena tidak ada keluhan, seperti yang tadi saya jelaskan, kalau lapisan terluar saja sudah bisa ditembus sama bakteri, berarti dia akan masuk ke lapisan kedua, ke dentin. Nah, saat masuk ke dentin ini, biasanya dia sudah mulai berasa linu, sedikit tapi. Jadi biasanya kena makanan manis atau, dok saya minum es nih atau minum air dingin, kok linu banget ya gitu. Jadi kayak cuma linu aja, tapi setelah selesai minum es, udah nggak linu lagi. Hilang. Atau, dok saya pas lagi makan, ini sakit nih, sakit banget pas lagi makan. Tapi setelah kumur-kumur, nggak berasa apa-apa lagi. Nah, itu ciri-cirinya, dia di kariesnya udah sampai ke dentin, atau kita nyebutnya karies media. Kenapa bisa terjadi linu itu? Karena di dentin ini ada tubulus dentin, yang dia akan terganggu saat dia sudah berlubang, dia akan terganggu keseimbangannya saat ada perubahan tekanan, misalnya kayak kena air dingin, air panas, dia akan ada perubahan. Jadi di sana terjadi getaran, akhirnya si sarafnya menimbulkan sensasi nyeri gitu. Itu pertahanan dari dia gitu. Nah setelah itu, tapi biasanya di sini pasien belum ngerasain terasa terganggu banget sih, kecuali pasiennya sensitif. Karena apa? Karena biasanya toh juga setelah ininya dihilangkan akan kembali normal gitu loh. Kan kita biasanya seperti itu ya. Aduh udahlah, ngapain ke dokter gigi toh kalau cuma gara-gara sakit pas lagi makan. Yang kita lakukan adalah sakit di sebelah kiri, ya udah makan pindah aja ke sebelah kanan biar nggak sakit gitu. Ya. Nah, bukan menyelesaikan masalah yang kiri. Aduh yang kiri ada sakit nih, obatin dulu tapi pindahin aja dulu ke kanan gitu. Kita sering kayak gitu kan. Nah, ya, betul. Jadinya kita tidak melakukan perawatan di gigi yang berlubang itu gitu. Nah, semakin kita biarkan, tadi udah saya bilang bahwa waktu itu memberi pengaruh yang sangat besar terhadap perjalanan karies. Akhirnya kita biarkan, tidak kita pakai makan, di sana pun tetap akan terjadi tumpukan makanan, sisa-sisa plak itu akan tetap ada di sana. Berseiring dengan berjalannya waktu, maka dia akan nembus sampai ke si pulpanya. Nah, saat sudah kena ke pulpa, ke kamar pulpa ini kena aja sedikit tanduknya nih ya. Ada yang kayak ini nih, kayak ujungnya, bocor aja sedikit. Pasti pasien sudah ngerasain yang namanya sakit gigi. Itu pasien baru menyebutnya sebagai sakit gigi. Karena apa? Karena udah nyut-nyutan, udah sampai minum obat, biasanya sampai udah sampai kayak gitu tuh pasien. Nah, kalau udah sampai di situ pengen ngejeduk-jedukin ya dok ya biasanya ya dok ya. Benar, biasanya sakitnya pas lagi pagi dok, ini bangun tidur subuh atau malam-malam, aduh sakit banget gitu. Biasanya kayak gitu tuh. Nah, biasanya kalau udah kayak gitu, pasien dengan impulsif datang ke dokter gigi, dok giginya sakit banget, cabut aja sekarang. Nah, gitu. Padahal sebenarnya tadi yang saya jelasin ada superficial, ada media, dan satu lagi karies yang udah sampai ke kamar pulpa itu disebutnya karies profunda. Sebenarnya tindakannya, pengobatannya bisa dilakukan tanpa harus mencabut giginya gitu. Jadi kalau tadi karies superficial bisa diapain dok? Dia cuma di luar doang. Jadi bisa kita lakukan penambalan saat itu juga gitu. Tapi kan belum kelihatan berlubang dok. Belum kelihatan bukan berarti tidak ada. Gitu. Jadi ya, semakin cepat betul kan Pak ya. Jadi belum kelihatan berlubang bukan berarti tidak ada. Jadi selama dia sudah ada lubang di sana, sudah ada white spot, sudah ada black spot, maka sebaiknya dia ditambal untuk mencegah jangan sampai ke media, sampai ke dentin gitu. Kalau sudah sampai di dentin, apa yang bisa kita lakukan? Bisa dilakukan penambalan saat itu juga. Langsung dilakukan penambalan karena kita harus tutup selama ini makanan sakit nyeri di sana karena ada rangsangan yang bisa masuk. Ya, ada rangsangan bisa masuk jadi berasa sakit.
Caranya gimana biar rangsangan nggak bisa masuk? Pintunya ditutup, ngerti ya? Jadi pintunya ditutup, jadi dentinnya ditutup dengan tambalan, jadi selesai masalahnya. Bukan memindahkan makan dari kanan ke kiri gitu, tapi pintunya ditutup, jadi bisa dipakai makan lagi gitu. Solusinya begitu. Nah, kalau untuk yang profunda, ini sudah membutuhkan treatment yang khusus gitu. Mungkin Nah, oke. Nah, Dok masih ada, lanjut boleh Pak. lanjut dulu? Enggak, nanti dia treatment yang khusus. Kayaknya nanti deh ini dibahasnya setelah itu. Oh gitu. Nah, ya Oke. Dok, karena mungkin gini Dok, ada yang kadang-kadang bertanya juga nih Dok, Pak, saya itu kalau ke dokter gigi, eh, kenapa ya harus berkali-kali nih? Nggak bisa, maksudnya sekali Satu kali tambal kunjungan udah gitu ya. selesai gitu. Nah, terus kenapa harus ada istilahnya tambal sementara gitu? Kenapa harus sementara sih, nggak bisa? Ya udah tambal langsung tetap aja, karena kan yang pertama mungkin pertimbangannya, aduh Pak, saya waktu harus bolak-balik, apalagi kalau misalnya kerja nih Hmm. harus izin ke kantor atau apa namanya, permisi dulu apa gimana. Yang kedua jelas mungkin jadi satu pertimbangan juga harganya gitu Dok, biayanya gitu ya Dok ya. Biayanya. Nah, Kenapa harus berulang-ulang sih Dok gitu? Kenapa? Mungkin bisa dijelasin Dok supaya mungkin viewers kita nih, followers kita juga bisa ngerti kenapa terkadang eh, apa namanya, nggak bisa satu kali kunjungan. Sementara teman saya juga pernah sakit gigi, tapi kali dia sekali selesai. datang udah bisa beres gitu ya. Silakan Dok. Ya. Oke, jadi itu kembali kepada tadi sejauh apa infeksi yang terjadi pada giginya gitu loh Pak. Jadi kalau dia pada email dan dentin saja, satu kali kunjungan selesai. Karena apa? Karena belum ada infeksi sampai ke si saraf dan si pembuluh darahnya gitu. Kalau tadi sudah karies profunda, mau tidak mau, ini kan ada saraf dan pembuluh darah nih. Di bawah Hmm. sini, dia akan ada nanti dari, apa namanya, sumber. Jadi kita nyebutnya kayak sumber asupan nutrisi si giginya gitu. Kalau dia sudah terinfeksi, mau tidak mau ini harus dimatikan semua. Si sarafnya tuh harus dibuang semua. Karena kalau enggak, sumber eh, sumber kehidupan untuk si giginya, untuk mempertahankan vitalitasnya, mampet dong kalau misalnya di atas ini sudah infeksi. Kan harusnya ini bersih nih, harusnya ini bersih, steril gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah terinfeksi, berarti ada daerah yang tidak steril kan? Mau tidak mau, saraf gigi itu harus sama-sama steril atau sama-sama sekalian dibuang. Nah, itu kenapa untuk perawatan karies profunda tadi, kita tidak bisa satu kali kunjungan biasanya. Kalaupun satu kali kunjungan, biasanya bisa dilakukan oleh spesialis konservasi gigi, tapi mungkin membutuhkan waktu tindakan yang lebih lama gitu. Kalau misalnya pada umumnya, biasanya kita akan menyarankan untuk beberapa kali kunjungan. Buat apa? Terlebih dahulu kita matikan dulu nih si saraf giginya. Setelah dimatikan, baru kita buang nih si saraf giginya supaya apa? Kayak yang tadi saya bilang, saraf gigi itu harus sama-sama hidup, sama-sama sehat, atau sama-sama kosong sekalian, sama-sama mati. Jadi setelah ini dibersihkan, kemudian nanti diisi pakai bahan pengisi. Untuk apa? Untuk menggantikan fungsi si saraf ini, sehingga di sini tidak ada rongga untuk bakteri bisa tumbuh lagi gitu. Nah, setelah itu baru bisa ditambal. Karena itulah ini disebutnya sebagai root canal treatment atau perawatan saluran akar. Karena itulah dia membutuhkan beberapa kali waktu, beberapa kunjungan untuk bisa dilakukan penambalan berikutnya gitu. Untuk membutuhkan waktu jelas dia akan butuh waktu lebih banyak, untuk membutuhkan biaya lebih banyak jelas, membutuhkan kesabaran jelas lebih banyak. Makanya tadi kalau lubangnya masih sampai di atas doang, sebaiknya secepatnya ditambal supaya jangan sampai ke bagian bawah gitu. Kira-kira jadwalnya memang harus biasanya nih Dok. Biasanya harus berapa kali kunjungan sih Dok? Oke, ini yang selalu menjadi pertanyaan jebakan bagi setiap Pertanyaan. dokter gigi. Oh Oke, gitu Dok. Waduh, saya nggak menjebak enggak, sih Dok maksudnya. enggak. Jadi kenapa saya bilang pertanyaan jebakan? Karena kalau kita berani ngomong angka ke pasien, misalnya 3 kali kunjungan Pak, Bu, gitu. Nanti kunjungan ketiga mereka akan nagih gitu. Dok, ini udah kunjungan ketiga, Hmm. udah bisa dipaten kan gitu. Biasanya seperti itu ya. Makanya saya bilang pertanyaan menjebak. Sebenarnya ada takaran karena kan kita sains ya. Jadi kita harus bekerja berdasarkan data. Ya, Oke. kita nggak bisa cuma bilang nanti pertemuan ketiga ini langsung dilakukan penambalan, enggak. Nah,
pada perawatan saluran akar ini ada satu tahapan yang disebut sebagai sterilisasi. Nah, sterilisasi ini adalah takaran untuk kita bisa melakukan yang tadi saya bilang mengganti bagian saluran akarnya ini dengan bahan pengisi atau tidak atau belum gitu. Ukurannya seperti apa? Kalau misalnya saat kita melakukan sterilisasi, biasanya sih kita akan menggunakan obat-obatan ke dalam tuh. Jadi untuk mengikat si gas yang ada di dalam, mengikat bakteri. Jadi saat kita kan nanti biasanya tuh pasien taunya kemarin dikasih kapas dok ke dalam giginya sebelum ditambal sementara, biasanya gitu ya. Iya, iya. Nah, takarannya adalah saat kapas yang dimasukkan itu sama dengan yang saat kontrol berikutnya, kapas yang dikeluarkan, aromanya, bentuknya, warnanya sama, berarti bisa diasumsikan bahwa di dalam sudah tidak ada infeksi bakteri lagi. Maka giginya bisa diisi dengan si bahan saluran akarnya bisa dimasukin ke dalam gitu untuk si ininya udah dianggap steril, jadi udah bisa dimampetin, udah bisa dipenuhin, jadi bisa dipaten gitu. Tapi kalau sebenarnya mau lebih ideal lagi, sebenarnya di luar negeri sudah menggunakan itu sih, akan diambil, jadi kita kayak menggunakan mikroskop lagi gitu loh. Jadi nanti diambil sediaan dari dalam, diperiksa di bawah mikroskop, dilihat masih ada bakteri atau enggak. Kalau sudah tidak ada bakteri, baru dilakukan pengisian gitu. Jadi sebenarnya yang membuat lama itu adalah berapa kali kunjungan, tergantung sterilisasinya seperti apa. Giginya sudah steril, salurannya sudah steril atau belum. Ada beberapa orang yang satu kali sterilisasi selesai. Jadi pertemuan berikutnya bisa langsung dipaten. Ada beberapa orang yang sudah 3 kali, 4 kali belum selesai juga. Kok nggak steril-steril, nggak bersih-bersih. Ternyata di bawah ada infeksi yang besar gitu. Jadi yang sering terjadi di perawatan saluran akar ini adalah karena biasanya pada saat kita melakukan sterilisasi, itu pasien sudah tidak merasakan sakit lagi. Ya. Jadi si giginya itu cuma disterilin, udah tidak sakit. Yang sering terjadi adalah pasien tidak datang buat kontrol. Kan udah nggak sakit ya, padahal masih sementara itu dok ya? Iya, masih sementara. Selama dia masih sementara, berarti pasien masih harus membutuhkan kontrol. Itulah yang disebut dengan perawatan saluran akar. Jadi harus sampai selesai. Kita tidak bisa, bahkan saya sendiri yang dokter gigi gitu, saat saya menjadi pasien dari dokter gigi yang lain, saya tidak punya hak untuk menentukan, ini udah nggak sakit, jadi udah nggak usah kontrol lagi gitu. Jadi perawatan saluran akar itu baru bisa dinyatakan selesai saat perawatannya sudah selesai sampai follow up-nya. Bukan sampai pada batasan teman-teman merasa sudah tidak sakit lagi. Gitu. Karena apa? Karena selama dia masih sterilisasi kan tadi kita tuh untuk memastikan bahwa di dalam masih ada bakteri atau enggak ya. Kalau ternyata sudah tidak sakit, terus nggak kontrol, dibiarin terus di sana obatnya. Ya kan berarti kita tidak bisa kontrol di dalam saluran itu masih ada bakteri atau enggak, berarti akan mengakibatkan infeksi lagi kan ke bawah gitu. Makanya kadang pasien udah lama banget nggak sakit dok, tapi ini kok sekarang kok ada sarya kayak panas dalam, kayak bengkak, gusinya bengkak karena tidak terkontrol gitu. Si perawatannya tidak terkontrol. Gitu. Jadi kalau misalnya saya sakit gigi, kesimpulannya baiknya ditambal atau dicabut sih dok? Pertimbangan apa yang saya harus miliki untuk bisa memutuskan? Karena kan terkadang nih mungkin dokter sudah memberikan advice atau saran, Pak, Bu, ini sebaiknya dicabut saja atau ini masih bisa ditambal kok, tapi mungkin kita yang orang awam mikirnya dok saya pengennya ditambal aja atau dok cabut aja deh. Nah, baiknya gimana dok? Kita punya pertimbangan. Oke. Memang untuk sebuah lesi pada gigi, jadi misalnya untuk gigi berlubang, kan dia tergantung tingkat keparahannya ya. Jadi opsinya ada 2, gigi berlubang tuh opsinya berarti ada 3 kalau sama perawatan saluran akar. Yang pertama langsung ditambal, yang kedua bisa dilakukan perawatan saluran akar, dan yang ketiga dicabut. Memang dicabut ini akan menjadi salah satu opsi untuk perawatan gigi gitu. Tapi yang menjadi pertimbangannya apa dok? Nah, yang pertama yang harus kita pertimbangkan adalah tingkat keparahan dari si gigi tersebut. Jadi gigi kita itu ada yang namanya daerah imun. Selama daerah itu masih sehat, masih aman, gigi itu masih bisa dipertahankan. Nah, kalau misalnya untuk gigi yang kayak gini nih, ini kan tulang ya, sahabat sehat, ini namanya tulang nih yang bentuknya titik-titik ini.
Di daerah sini ada namanya furkasi. Jadi selama furkasinya ini belum pecah, puncak furkasinya ini belum pecah, berarti dari sini kita masih bisa mempertahankan kesterilan, kekedapan dari si giginya gitu, si salurannya. Jadi dia masih bisa kedap gitu. Jadi saat kita melakukan perawatan pun belum ada darah yang rembes ke dalam, belum ada cairan-cairan dari gusi dan lain-lain masuk ke dalam. Jadi dia saat kita melakukan penambalan pun di diperkirakan kalau kekedapannya masih sama gitu. Tapi kalau dia sudah pecah aja sedikit, lubang aja sedikit di sini nih. Misalnya di sini ada lubang sedikit aja. Mau giginya ini masih banyak pun, ini harus dicabut. Karena apa? Karena sudah tidak ada daerah imunnya lagi. Ibaratnya kalau apa ya? Kalau balon, kalau dia ada lubangnya sedikit, bisa kita tiup terus-terusan, tapi capek kan, karena dia tidak akan besar gitu. Dia tekanannya tidak akan sama terus, dia akan keluar lagi, akan ini lagi gitu. Jadi sama gigi juga seperti itu. Kalau furkasinya daerah imunnya sudah tidak bagus lagi, sebaiknya itu diambil. Kecuali saya kurang tahu sih, saya kurang tahu perkembangan dari spesialis konservasi, mungkin bisa ya, mungkin ada bahan, sekarang mungkin sudah ada dipertimbangkan bahan yang baru yang bisa untuk menutup daerah seperti itu, atau yang bolong yang ke samping, mungkin sekarang sudah ada perkembangan ilmu yang baru gitu, saya belum update lagi, maaf gitu. Tapi untuk sejauh ini saya tahu kalau dia sudah mengenai daerah imun, sebaiknya dia dicabut. Terus itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, gigi yang patah karena benturan, karena fraktur. Jadi fraktur tuh, benturan tuh ada macam-macam bentuknya. Misalnya kita kayak, ada nggak yang suka ngebuka botol minuman pakai gigi? Biasanya itu bisa bikin akarnya pecah tuh. Kalau dia pecahnya begini, biasanya kalau digebukin, pecahnya ke samping nih. Jatuh tuh biasanya pecah ke samping. Ini masih bisa dipertahankan karena ini masih sama. Tapi kalau dia pecahnya udah begini, vertikal, udah sulit untuk mempertahankannya. Jadi ada baiknya dia lebih baik diambil gitu. Itu kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, sakit gigi karena infeksi pada bagian akarnya. Dan sudah tidak bisa dilakukan perawatan saluran akar lagi. Yang dimaksud dengan infeksi pada bagian akarnya itu seperti apa? Nah, mana ya contohnya? Ini tadi giginya, ini saluran akar kan? Di bawah sini ada infeksi nih, karena tadi si perawatan saluran akar yang nggak selesai, atau giginya udah nggak sakit, jadi merasa udah sembuh, jadi tidak dilakukan perawatan apa-apa, biasanya dia akan terjadi infeksi. Bentuknya tuh biasanya seperti apa? Gini nih, jadi ini ada gigi, kalau nanti pas dicabut, ini di bagian bawahnya ini ada kayak tonjolan, kelihatan yang merah ini ya? Ya. Dia kayak ada nanah, biasanya ada nanah, ada kayak daging, kayak apa. Itu memang prognosisnya sedikit lebih buruk dibanding gigi yang tidak ada infeksi lanjutan gitu. Jadi itu sebaiknya memang ada menjadi pertimbangan untuk dilakukan pencabutan gitu. Nah, yang keempat adalah kondisi di mana giginya goyang karena kematian jaringan tempat giginya nempel. Misalnya gigi goyang yang gimana? Kegoyangan gigi itu ada derajatnya Bapak Ibu. Jadi tidak semua gigi goyang itu langsung dicabut. Gigi goyang bisa dipertahankan dengan tindakan yang lain. Mungkin kita akan bahas di topik yang lain ya, dengan menggunakan splinting, dengan menggunakan pembedahan, dengan penanaman tulang. Tapi kan itu ada indikasinya. Yang harus dicabut itu seperti apa? Yang sudah tinggal sisanya tuh tinggal sepertiga gitu. Yang nempel di tulangnya tuh kurang dari sepertiga. Karena kan gigi kita kan, mana ya? Gigi kita ini kan ada mahkota, ada akar, ada perbandingannya nih, ya ada perbandingannya. Jadi kalau misalnya si giginya yang ketanam di tulang kan harusnya segini nih, sampai ke yang batas putih ya, makanya kita cuma lihat yang putih. Kalau sampai situ otomatis dia nggak goyang. Kalau gusinya sudah turun sampai sini, biasanya setengah, dia udah mulai goyang tuh. Tapi masih bisa dipertahankan dengan menggunakan splinting, dengan menggunakan yang lain. Tapi kalau dia udah tinggal sisa sepertiga, bisa dipertahankan, tapi kita harus nambah tulang. Dan penambahan tulang ini kan membutuhkan intervensi pembedahan dan lain-lain gitu. Jadi, dan itu prognosisnya biasanya, gambaran ke depannya biasanya sudah sedikit tidak baik gitu. Jadi, kalau memang sudah sangat goyang, sudah tinggal sisa kurang dari sepertiga, sebaiknya itu dicabut aja gitu. Artinya apa?
pencabutan itu sebaiknya dilakukan saat gigi sudah tidak bisa diselamatkan lagi atau giginya udah hopeless. Selama kita masih bisa menyelamatkan giginya, sebaiknya kita selamatkan giginya gitu. Gitu Pak Ruli. Ya. Dari akun Novika Hutasoid. Oke. Mau tanya nih, Dok, kalau PSA, perawatan saluran akar, apakah bisa alergi sama bahan yang digunakan, sama bahannya? Terima kasih, Dok. Apakah ada bahan yang alergen? Aktif ya, oke. Ada beberapa orang yang memang memiliki alergi dan bahan-bahan memang ada beberapa yang sifatnya membuat agak alergi gitu. Ada orang yang alergi dengan iodoform. Jadi itulah pentingnya kita terbuka dengan dokter. Jadi saat ditanya sama dokter, ada alergi nggak Pak, Bu? Jangan yang di pikiran kita adalah ngapain nanya alergiku, ngapain ini itu, ngapain ini, kepo banget jadi dokter gitu. Nggak boleh seperti itu. Kita akan mempertimbangkan kondisi khusus dari sahabat sehat itu akan menjadi sebuah pertimbangan dalam kita melakukan tindakan. Misalnya kalau pasien bilang, dok saya ada alergi ini, tidak mungkin kita dengan sengaja memberikan bahan itu, gitu. Kalau misalnya ternyata kita tidak tahu kita punya alergi dan saat dimasukkan bahan perawatan saluran akar terjadi ruam, terjadi alergi, terjadi sesak nafas, itulah gunanya kita punya komunikasi yang baik dengan dokternya. Hubungin aja dokternya, dok, ini kenapa ya saya kok ngerasa agak sesak napas setelah ditambal kemarin atau setelah dikasih obat yang kemarin, apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi ada penanganan dari dokternya. Kalau saya personal, setiap kali saya mematikan saraf atau melakukan perawatan saluran akar pasien, saya akan memberikan nomor handphone saya. Jadi kalau ada apa-apa, boleh WA ke saya. Jadi saat ada itu sebagai salah satu tindakan pertanggungjawaban saya kepada pasien gitu. Nah, itulah pentingnya komunikasi. Atau kalau dokternya memang tidak memberikan nomor handphone, besoknya datang lagi aja ke sana, dok, kemarin setelah ditambal ternyata seperti ini, saya tidak tahu kenapa. Kemungkinan saya tidak menutup kemungkinan adanya bahan yang bisa bikin alergi. Ada, kalau dibilang ada atau enggak ada. Tapi solusinya gimana? Komunikasi yang baik dengan dokternya, komunikasi yang terbuka dengan dokternya gitu. Ada pilihan atau opsi untuk dilakukan pencabutan. Katakanlah si pasien ini akhirnya nih dengan kondisi-kondisi tadi dicabut nih, dok. Si giginya nih, dok, sebenarnya. Seberapa penting, dok, untuk si pasien tersebut selanjutnya mengganti gigi yang tadi dicabut dengan gigi tiruan, atau misalnya udah deh, yang penting kan sudah selesai nih masalahnya, sakitnya udah nggak sakit gitu ya. Yang penting udah nggak sakit. Sebenarnya pentingnya tuh penting banget atau sebenarnya nggak usah deh, atau gimana, dok? Pertimbangan apa nih, dok, yang perlu dipilih? Oke, jadi setelah dilakukan pencabutan gigi, penting atau enggak untuk ganti dengan gigi tiruan gitu ya Pak ya? Ya. Penting banget. Kalau mau dibilang penting, penting banget. Karena apa? Kalau secara spiritualnya, okay, Tuhan menciptakan kita itu dengan sangat seimbang. Ibaratnya Tuhan menciptakan itu seimbang. Gigi kita dikasih 28, pas umur 17 tahun ditambahin 4 gitu. Terus buat apa? Untuk menjaga keseimbangan di dalam rongga mulut kita. Rongga mulut kita kan bukan cuma gigi. Ada yang lain. Ada gusi, ada untuk pengunyahan, ada otot pengunyahan, ada sendi, ada yang lain. Makanya kalau sebenarnya kalau sahabat sehat tahu, saat kita cabut gigi, dibiarin lama tidak diganti gigi tiruan, biasanya sendinya sakit atau kadang dok sakit sampai ke leher nih gitu. Biasanya ada yang seperti itu karena sudah tidak seimbang. Nah, harapannya dengan mengganti gigi tiruan itu, kita mengembalikan, kita bukan mengganti fungsi yang Tuhan kasih, bukan. Tapi kita menggantikan fungsi kembali, fungsional si gigi tersebut. Fungsi pengunyahannya, fungsi estetikanya, fungsi berbicaranya, itu bisa digantikan lagi, dibantu dengan si gigi tiruan tersebut gitu. Dan yang lainnya adalah, kenapa harus diganti? Jadi kalau misalnya ada gigi yang dicabut nih, mana ya? Saya kasih contohnya. Nih, misalnya nih, gila model saya banyak banget ya. Saya suka ngumpulin barang-barang lucu. Misalnya gigi ini nih, dicabut, gigi geraham. Saat dia dicabut, biasanya kan ngunyahnya dia gini nih, harusnya dia ada. Tapi dengan dia dicabut, belakangnya ini akan mengisi kekosongan, karena pada dasarnya gigi itu bergerak. Jadi belakang ini akan mengisi kekosongan, di sini akan kosong. Yang tadinya ini rapat, jadinya kan ada rongga ya. Karena dia bergeser, ada rongga.
akhirnya di sana makanan bisa nempel. Jadinya terjadilah lubang di daerah gigi itu lagi. Jadi kita malah ngerusak gigi yang lain. Dan ditambah, ini kan gigi kan ada kunciannya ya. Saat dia dicabut, ini mau nggak mau akan turun. Makanya sering terjadi saat gigi dicabut, gigi lawannya, entah gigi atas, entah gigi bawah, dia manjangin kelihatannya. Karena giginya turun, cari temen terus. Gitu. Jadi dengan kita ganti gigi tiruan di sini, fungsi dari giginya, fungsi penggigitannya bagus, yang depannya tidak terganggu, yang belakangnya tidak terganggu, gitu. Jadi dia kembali kepada fungsi keseimbangan. Jadi kita tidak ngerusak gigi, tidak ngerusak sendi, tidak ngerusak otot pengunyahan, tidak merusak yang lain-lainnya, gitu. Itulah fungsinya gigi tiruan. Jadi memang pada dasarnya sebenarnya walaupun sudah dewasa nih dok, si gigi itu masih tetap bergerak ya dok ya? Bergerak, gigi itu bergerak karena dia ada bempernya, ada ligamen. Kalau tadi dilihat sederhananya di sini, ini tidak langsung nempel, yang kuningnya tidak langsung nempel ke tulang kan? Nih. Ya, dia ada lapisan ada lagi. Ini ada membran, ada membran Hmm. periodontal, ada ligamen periodontal. Nah itu tuh ada kayak bempernya, kayak bantalannya gitu. Makanya dia bisa bergerak terus menerus gitu. Sampai dia akan berhenti bergerak saat dia punya teman. Jadi gigi tuh nggak bisa kesepian. Jadi dia harus ada temennya, harus rame-rame gitu. Satu pertanyaan terakhir nih dok, sebagai penutup pada pertemuan kita pada siang hari ini dok. Tips atau pesan yang mungkin perlu disampaikan atau mungkin viewers kita perlu tahu nih, perlu diingatin lagi nih untuk sahabat sehat di rumah sekarang. Boleh dok, silakan dok. Oke, saya mau ingetin kembali kepada teman-teman semua, Bapak Ibu yang ada di rumah, gigi itu sebenarnya harus dirawat mulai dari dia tumbuh, bukan saat dia mulai berlubang. Jadi dari awal pertumbuhan gigi, mulai dari gigi susu sampai gigi dewasa, itu perawatannya harus sama, karena efek saat dia berlubang, efek yang dihasilkan itu sama besar. Dan yang paling mengganggu adalah saat Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian saat makan itu pasti akan sangat terganggu gitu. Jadi lebih baik seperti tadi udah disampaikan Pak Ruli, lebih cepat lebih baik. Kalau saya bilang pencegahan lebih baik daripada pengobatan gitu. Jadi supaya apa? Lakukanlah pencegahan supaya jangan sampai giginya berlubang. Pencegahannya dengan cara apa? Mengurangi makanan yang bersifat kariogenik, misalnya kayak gula-gula, karbohidrat. Bukan berarti tidak bisa makan coklat, bukan. Tapi diseimbangkan dengan menjaga kebersihan rongga mulut yang benar, dengan teknik sikat gigi yang benar, dengan penggunaan sikat gigi yang benar, dengan penggunaan pasta gigi yang benar. Dan jangan lupa kontrol setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi. Supaya apa? Jangan takut ke dokter gigi, karena dokter gigi pun makan nasi. Jadi kalau misalnya dengan kontrol 6 bulan sekali, kita bisa mencegah saat lubangnya masih kecil, lubang superficial atau media, bisa langsung ditambal saat itu juga. Atau saat lubang giginya sudah sampai, ternyata sudah sampai profunda, bisa dilakukan perawatan saluran akar. Dan jika ternyata giginya sudah tidak bisa dipertahankan, saat itu bisa dilakukan pencabutan untuk menghindari terjadinya infeksi lebih lanjut gitu. Karena jika giginya udah sampai dicabut, saya tidak mau, saya sendiri, saya personal, saya mengingatkan bahwa makan dengan mengunyah dengan menggunakan gigi asli yang tertanam pada tulang itu masih jauh lebih enak daripada menggunakan gigi tiruan. Jadi jaga gigimu, karena itu akan membantu untuk kesehatanmu sendiri, bahkan mulai dari pencernaan dan semuanya gitu. Jadi kalau bisa dicegah lebih awal, kenapa harus dicabut giginya? Kalau masih bisa dipertahankan, kenapa harus dicabut? Itu Pak. Dokter, terima kasih dokter. Sekali lagi, selamat beraktivitas. Tetap sehat ya dok ya.